Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Baktiar dengan NIM 200321100051 dari Agribisnis kelas A, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan simptomatik pada tanaman guna memenuhi tugas praktikum dasar perlindungan tanaman. Apa sih gejala simptomatik itu? Simptomatik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Gejala atau yang disebut dengan simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Berdasarkan sifatnya, gejala simptomatik terdiri dari dua macam. Yang pertama gejala lokal, yang kedua yaitu gejala sistemik. Yang pertama gejala lokal. Gejala lokal adalah gejala yang terbatas atau bersifat setempat yang disebabkan oleh bakteri dan cendawan. Biasanya menunjukkan gejala ini. Yang kedua gejala sistemik. Gejala sistemik adalah gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tubuh tanaman, disebabkan oleh virus dan penyakit fisiologis. Secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe pokok. Yang pertama, gejala nekrotik. Gejala ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel, dan sel tersebut mengalami kematian. Untuk gejala pada nekrotik ini terdapat beberapa macam, yaitu diantaranya gejala nekrose, klorose atau gejala menguning, perforase, kanker, eksodusi, dan gejala busuk atau rotting. Untuk yang kedua, secara morfologi ada gejala hipoplastis. Gejala ini disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Untuk macam-macam gejala pada gejala hipoplastis ini adalah gejala roset, kerdil, dan perubahan simetri. Untuk yang ketiga yaitu gejala hiperplastis. Gejala hiperplastis disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi biasa. Di antaranya untuk pada gejala ini yaitu gejala cecidia atau gejala tumor, gejala intumescensi, gejala erosionase, gejala vegitasi, dan yang terakhir yaitu gejala menggulung mengeriting seperti kerupuk. Nah, untuk pada video kali ini yang pertama terdapat gejala menguning pada daun cabai. Jenis penyakit yang banyak dihadapi petani cabai di Indonesia adalah virus kuning atau yang disebut virus paper yellow leaf curl atau virus Gemini. Nah, serangan virus ini kemungkinan terjadi karena petani menggunakan benih varietas lokal yang sudah terserang virus kuning sebelumnya. Jadi di sini petani itu menggunakan benih yang sudah terkena virus sebelumnya. Jadi tidak heran kalau pertumbuhan yang ditanam sebelumnya itu terkena virus kuning. Untuk gejalanya ini biasanya diawali dengan daun yang berubah warna, lebih pucat, terus tulang daunnya itu memutih, lalu gejala berkembang menjadi warna kuning. Untuk bagian tulang, daun itu biasanya mendebal dan daun mengkeriting ke arah atas. Untuk cara pengendalian pada penyakit serangan ini bisa dengan menggunakan benih berkualitas seperti pada sebelum waktu tanam. Kita memilih benih yang berkualitas agar tidak terinfeksi dari awal. Terus bisa menggunakan persemaian yang benar, imunisasi tanaman muda, pengolahan tanah, dan pemupukan berimbang. Untuk pengendaliannya itu bisa menggunakan mulsa plastik hitam dan menanam tanaman penghadang, sanitasi, dan penyabutan tanaman sakit. Jadi pada gejala menguning yang terjadi pada video kali ini itu bisa dicabut tanaman sakitnya biar nggak menular menyebar ke seluruh tanaman lainnya. Selanjutnya yaitu gejala mengkerut pada daun.
Dalam proses budidaya tanaman cabai terdapat beberapa permasalahan yang bisa menghampiri. Salah satu contohnya yaitu daun mengkerut dan keriting. Itu adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh petani di Indonesia. Saat daunnya menjadi keriting dan kerut, hal ini berpengaruh buruk bagi pertumbuhan tanaman cabai, yang mana menyebabkan nutrisi tidak bisa diproses secara sempurna, sehingga cabai di situ itu tidak tumbuh lebat, bahkan gagal tumbuh. Untuk gejala serangan ini itu biasanya diserang dengan karenanya ada virus mozaik. Namun virus mozaik tidak bisa langsung masuk ke jaringan tanpa dibawa oleh vektor lah. Untuk vektor virus ini itu ada vektor dari kutu daun dan api. Selain ditularkan oleh serangga, virus mozaik juga bisa terbawa oleh benih. Nah, untuk gejala mengkerut ini sama dengan gejala yang menguning awal tadi. Untuk tersebut bisa berpengaruh dari benih juga. Jadi untuk pencegahannya itu kita bisa membeli benih bibit cabai yang baik, yang hibrida, yang memang memiliki ketahanan virus terhadap rentan virus mosaik ini. Terima kasih apabila ada salah kata, mohon maaf. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.